Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang membahas tentang edukasi bisnis dan usaha. Semoga materi kali ini akan membawa dampak positif untuk kita semua, termasuk saya sendiri dan juga kalian yang menonton video ini. Baik, langsung saja. Materi kali ini adalah membahas tentang bisnis sekarang bukan soal pintar tapi adaptif. Baik, mungkin ini adalah sebuah kemajuan era di zaman sekarang, mengikut dengan perkembangan-perkembangan yang telah terjadi, bahwa bisnis yang sekarang itu tidak hanya cukup pintar saja, tapi juga harus adaptif. Adaptif dengan apa? Nah, kita lanjutkan. Banyak usaha tutup bukan karena kalah pintar, tapi karena menolak berubah. Wah, ini keren sekali. Jadi pintar itu tidak cukup ternyata. Kita harus menerima banyak hal, termasuk tidak menolak perubahan. Jika menolak perubahan, apa yang terjadi? Dulu cukup buka toko, barang langsung jadi laku. Dan sekarang yang nggak mau menyesuaikan diri, pelan-pelan akan ditinggal pelanggan. Kok bisa begitu? Nah, yang bertahan bukan yang paling jago. Lalu bagaimana? Kita lanjutkan. Banyak pelaku usaha sebenarnya pintar, punya resep enak, produk bagus, harga bersaing, tapi sayangnya berhenti belajar. Di era sekarang, yang bertahan adalah mereka yang mau mencoba hal baru, meski awalnya terasa ribet. Dan mungkin inilah yang kita alami dengan penyesuaian di era yang sekarang, termasuk era digital. Nah, contoh nyata adalah pedagang offline yang mau adaptif. Yang pertama, pedagang offline yang mau adaptif. Adaptif itu artinya adalah menyesuaikan diri kepada perkembangan zaman yang berlaku di saat ini, teman-teman. Nah, selanjutnya, pedagang kecil yang sekarang itu mulai pakai yang pertama adalah WhatsApp buat terima pesan. Nah, tentu di sekeliling kita, tetangga kita atau teman-teman kita, di story WhatsApp-nya sudah mulai muncul dagangan. Nah, itu yang terjadi pada lingkungan kita. Terus pertanyaannya, apakah kamu tidak mau memanfaatkan dunia digital sebagai sebagai era perubahan buat bisnis kalian semua? Selanjutnya ada QRIS, biar pembeli nggak ribet, tinggal di scan langsung bisa bayar. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Foto produk sederhana buat status. Nah, ini berarti ada poinnya. Satu adalah WhatsApp, terus pembayaran melalui QRIS, barcode itu di scan, terus langsung bayar, itu ndak ribet sama sekali. Terus foto-foto produk yang sering kita upload menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penjualan dan kuantitas penjualan di era yang sekarang. Bukan jadi ahli digital, cukup mau belajar hal kecil dan itu sudah bikin beda. UMKM yang survive karena mau belajar. Banyak UMKM hidup bukan karena modal besar, tapi karena mau ikut pelatihan, mau tanya ke anak muda, mau terima kritik pelanggan. Belajar hari ini mungkin capek, tapi menolak belajar bisa bikin usaha berhenti selamanya. Nah, selanjutnya adalah kesalahan yang paling sering menolak perubahan kecil. Satu adalah kalimat yang sering muncul di awal kejatuhan, menjadi awal kejatuhan. Yang pertama adalah dari dulu juga begini. Jadi tidak ada istilah untuk menyesuaikan diri pada keadaan yang sekarang, mengiblat kepada hal-hal yang sudah terjalani dari dulu ke dulu, hingga intinya menolak perubahan lah. Yang kemudian adalah ribet, nggak perlu gitu. Jadi langsung menjas bahwa semua itu ribet dan itu nggak perlu. Padahal di sisi lain,
kebanyakan orang sudah bergerak di ranah sini. Nah, terus nanti saja tentunya hal yang paling menghambat dalam proses dalam proses kesuksesan kita adalah menunda dan menunda. Jadi tentunya kita harus menghindari 3 hal semacam ini. Nah, padahal perubahan kecil itu adalah simple. 1, hanya cara bayar. 2, cara melayani. 3, adalah cara promosi. Bisa jadi penentu hidup matinya usaha. Jadi sesimpel ini teman-teman. 3 cara ini saja jika kita lakukan itu bisa jadi menjadi penentu hidup matinya usaha kita. Jadi tetap semangat, pesan saya, terus berkembang dan menyesuaikan diri kepada perubahan yang terjadi di era yang sekarang. Di dunia usaha, yang kaku akan patah, yang lentur akan bertahan. Artinya lentur itu mau menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang. Bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang mau menyesuaikan diri dengan zaman. Nah teman-teman, terima kasih, itu konten edukasi yang saya share untuk kita semua. Tentunya saya juga masih belajar. Terima kasih sudah sudah memperhatikan dengan baik. Bisa juga kritik dan sarannya di kolom komentar ya, biar saya semakin berkembang untuk melayani banyak orang termasuk kalian semua. Sampai jumpa lagi dengan konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.